Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersama saya Wahyudi Aditirta Batubara. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan terkait inovasi produk. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari inovasi produk sendiri. Pengertian inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Sedangkan produk adalah suatu jasa yang dapat dipasarkan memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, di dalam inovasi produk bahwa sangat penting yang namanya strategi inovasi produk dan jasa. Nah, di sini pentingnya strategi inovasi produk dan jasa merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum. Dari produk lama diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Produk pengganti yang secara total atau baru dengan produk lama yang lebih modern. Semua perusahaan harus memperbaharui produk dan layanan mereka untuk bertahan hidup. Sebuah perusahaan yang kompetitif memiliki dua tujuan penting. Yang pertama adalah menciptakan nilai pelanggan atau yang disebut dengan customer value atau pemasaran dan inovasi. Yang kedua, perusahaan yang kompetitif memiliki inovasi produk dapat berasal dari keinginan konsumen atau produk yang memiliki kebutuhan market pull, atau bisa juga melalui suatu teknologi yang menciptakan atau mengembangkan produk baru kemudian diperkenalkan ke pasar. Inovasi produk terjadi tanggung jawab seluruh bagian dalam bisnis, baik departemen pemasaran, operasional keuangan, akuntansi, pembelian, semua merupakan bagian integral dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan inovasi produk. Harus kita ketahui tujuan perusahaan untuk melakukan inovasi produk adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan karena produk yang telah rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen. Teknologi siklus hidup produk yang lebih singkat serta meningkatkan persaingan domestik dan luar negeri. Adapun beberapa tujuan inovasi adalah yang pertama, meningkatkan kualitas. Secara umum, tujuan inovasi di berbagai bidang adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga nilai suatu hal yang sudah ada, baik itu produk atau layanan. Dengan adanya inovasi baru, diharapkan produk-produk tersebut memiliki keunggulan dan manfaat yang lebih bernilai dari sebelumnya. Yang kedua, manfaatnya adalah mengurangi biaya. Inovasi juga bertujuan untuk membantu mengurangi biaya, khususnya biaya tenaga kerja. Sebagai contoh, sekarang ini banyak diciptakan mesin atau peralatan yang dapat menggantikan tenaga manusia,
dalam memproses produksi. Dengan adanya mesin dan peralatan tersebut, maka biaya tenaga kerja untuk produksi akan semakin berkurang. Selain pengguna mesin dan peralatan dalam proses produksi barang atau jasa akan menghasilkan kinerja lebih baik. Tujuan inovasi produk selanjutnya adalah menciptakan pasar baru. Dengan adanya produk yang lebih sebagai hasil dari inovasi, maka hal ini akan menciptakan pasar baru di kalangan masyarakat. Nah, tujuan inovasi produk selanjutnya adalah memperluas jangkauan produk. Salah satu contohnya dapat kita lihat dari bisnis e-commerce. Seperti saat ini, para pengusaha memperluas jangkauan produk mereka dengan memanfaatkan internet yang dapat diakses lebih banyak calon konsumen yang lebih potensial. Yang terakhir, di sini tujuan inovasi produk adalah mengganti produk atau layanan. Nah, inovasi juga bertujuan untuk mengganti produk atau layanan yang dianggap kurang efektif atau efisien. Salah satunya dapat dilihat dari inovasi yang telah terjadi pada mesin sepeda motor sekarang lebih hemat bensin. Selanjutnya ada jenis-jenis inovasi, yaitu yang pertama adalah instrumental innovation. Nah, apa itu? Yaitu adalah bentuk inovasi yang paling umum dan bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan meningkatkan nilai produk seperti fitur, desain, dan lain-lain. Sebuah inovasi tidak selalu tentang perubahan yang drastis sebuah produk atau strategi, dan sebagai gantinya adalah mereka melakukan perbaikan terhadap produk yang saat ini. Perubahan kecil dan perubahan suatu produk dapat meningkatkan fungsi, mengurangi biaya, serta menarik pelanggan baru. Yang kedua adalah disruptive innovation, yang dikenal juga dengan inovasi tersembunyi yang melibatkan penerapan teknologi untuk membentuk pasar baru. Jenis inovasi ini biasanya akan mencoba untuk memahami dan mengantisipasi perubahan siklus pasar dan memvariasikan bisnis untuk beradaptasi perubahan zaman. Contohnya, pada saat ini banyak koran atau majalah fiksi yang mulai beralih ke dunia digital karena media fisik mulai ditinggalkan oleh pembacanya. Oleh sebab itu, memiliki media melakukan berinovasi untuk membawa majalah mereka ke dalam dunia digital. Selanjutnya, architectural innovation, hanya mengambil pelajaran teknologi keterampilan secara keseluruhan kemudian menerapkan di pasar yang berbeda. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru dalam pasar. Resiko yang ditimbulkan oleh architectural innovation ini sangatlah rendah karena inovasi sebelumnya telah terbukti. Meskipun hal ini membutuhkan waktu untuk penyesuaian agar sesuai dengan syarat-syarat yang baru. Yang terakhir, jenis-jenis inovasi yaitu radical innovation. Radical innovation ini adalah jenis inovasi yang bertujuan untuk menciptakan produk baru dan berkaitan dengan produk lama. Selanjutnya adalah proses inovasi. Dalam proses inovasi ada dua tahapan khusus yang dilewati, yaitu discovery dan invention. Discovery dimaknai sebagai penemuan unsur-unsur kebudayaan baru yang sebenarnya unsur ditemukan itu sudah ada, baik itu berupa ide baru atau alat yang baru yang dihasilkan oleh seseorang atau rangkaian berapa orang dari suatu masyarakat.
Misalnya penemuan benua Australia, benua Amerika, jenis hewan baru, planet baru, dan sebagainya. Semua sebenarnya sudah ada namun baru ditemukan oleh si penemu. Itu yang disebut dengan discovery. Yang kedua yaitu proses inovasi, invention. Dimaknai sebagai penciptaan suatu yang baru, benar-benar baru atau belum ada sebelumnya. Penciptaan ini bisa berasal dari proses perbaikan dan penyempurnaan terhadap sesuatu yang sudah ada. Penemuan baru dalam tahap innovation betul-betul sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada manfaat inovasi. Yang pertama, bahwa manfaat inovasi memecahkan masalah yang sulit diselesaikan. Yaitu ketika dalam bisnis mengalami permasalahan yang tidak bisa kita hilangkan, maka kita membutuhkan inovasi dan kreativitas untuk mencari solusi. Inovasi memungkinkan untuk memecahkan masalah serta memberikan wawasan yang memungkinkan kita melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda. Pendekatan inovasi ini tergantung dengan jenis bisnis dan biasanya berupa peningkatan pada produk atau layanan yang sudah ada, perluasan bisnis, dan perubahan arah bisnis. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, ketika perusahaan kita menghadapi hambatan yang berat, maka untuk menghadapinya membutuhkan peningkatan produktivitas karyawan. Agar produktivitas di tempat kerja meningkat, maka membutuhkan suatu yang berbeda atau yang kita membutuhkan inovasi. Untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Membutuhkan kreativitas dan semangat yang tinggi di seluruh karyawan. Nah, apapun jenis bisnisnya sebaiknya kita harus memasukkan semangat kreativitas yang kuat untuk berinovasi untuk setiap karyawan. Yang ketiga yaitu membuat bisnis menjadi unik. Manfaat inovasi selanjutnya adalah inovasi akan membuat bisnis menjadi unik dan menonjol dari bisnis pesaing lainnya. Untuk itu membutuhkan ide yang inovatif sehingga orang akan mudah mengingat bisnis yang kita jalani karena produk kita berbeda dari produk orang lain atau pesaing kita. Maka kita di sini bisa membuat cerita yang unik dari bisnis atau mengembangkan kepribadian bisnis kita. Nah, yang selanjutnya adalah mengalahkan kompetitor yang kuat. Ketika kita memberikan sentuhan inovasi pada bisnis, maka kita memiliki kesempatan untuk mengalahkan kompetitor yang kuat dari bisnis kitanya. Ya. Nah, di sini dalam kesimpulan yang telah kita dengarkan dan kita pelajari bahwasanya perlunya inovasi dalam perusahaan atau suatu bisnis yang telah kita bangun, karena banyak hal-hal yang bermanfaat untuk bisnis atau perusahaan kita ketika kita membuat inovasi dalamnya. Contohnya seperti memecahkan masalah yang sulit yang untuk diselesaikan, meningkatkan produktivitas perusahaan kita, bahkan bisnis kita. Yang kedua, kita bisa membuat bisnis menjadi unik dan bisa juga mengalahkan dengan berinovasi mengalahkan pesaing-pesaing kita. Mungkin dari apa yang saya presentasikan bisa diambil hikmah dan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Indra yang telah membimbing kami. Jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.